Bagi yang mau berwisata di Jakarta, wajib dikunjungi adalah Glodok Bapak Ibu Pancoran. teman-teman, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di area Kota Tua yang terkenal dengan Glodok, kawasan Glodok Pancoran. Ya, oke, sekarang kita akan maksimal kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam, tergantung seberapa sering kita berhenti dan seberapa sering kita jajan ya, karena inilah terkenal dengan daerah kuliner yang sangat terkenal di kita dengar awas itu udah pasti motor lewat, pokoknya terus nanti ada beca, ada segala macam, jadi mohon hati-hati dan juga untuk barang-barangnya mau taruh di depan ya supaya aman lah ya. Kemudian kita akan lewatin Tuasebio Temple dan terakhir kita akan berhenti di petak 6 ya, di mana kita akan berhenti di Peace of Peace untuk lihat tea ceremony ya. Jadi itu tadi ya dari bahkan sebelum Belanda datang, mereka sudah Indígena memang sudah ada di sini. Dan di mana mereka tinggalnya ya di dalam kawasan Benteng Batavia. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan jauh sebelum ke sini? Mereka datang ke sini sebagai seorang Indígena, mereka jualan air, jualan minyak, ya, dan juga jualan obat-obatan tradisional. Bagi saya ini adalah buah lontar. Bagi kamu, buah ini namanya apa ya? Roti legendaris ini dulu pabriknya di Jalan Cikini, Jakarta. Asli. Gandumnya. Halo Dede. 10 berapa? Bulan 110 yang itu. Dulu suka banget ya. Iya. Wah, yang aku tuh. Seminggu orang. Itu ngomongin siang penuh. Ya, jangan dikit. Udah susah jalan karena motor nih kayaknya. Hanya atap saja yang dapat dilihat dari rumah tua ini. Arsitektur arsitektur dari Cina zaman dulu, dan bahkan rumah ini dan rumah ini, toko ini dan yang ketiga rumah ini kalau kita masuk ke dalamnya itu masih punya mereka bilangnya itu adalah sumur matahari, jadi bukan sumber beneran, jadi ada lubang yang mereka pasang jendela kayak itu untuk sinar masuk. Nah, dan itu di atasnya itu bagian atasnya bukan saja cuma mereka pasang biar sinar masuk, tapi juga tempat sebagai gudang. Jadi karena dulu kan untuk lahan tanah kan mahal, jadi mereka bikin lantai 2 lantai itu, dan di atasnya itu Oh iya. Pasar Petak 9 ini tiap hari dikunjungi oleh para penduduk setempat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di sekitar pertengahan Pasar Petak 9 ada sebuah gang sempit yang merupakan pintu keluar dari vihara, dan di sini terdapat banyak pedagang burung yang merupakan salah satu bagian dari ritual keagamaan. Pemandu wisata menjelaskan tentang arti vihara dan tridharma. Atap dan fasad dari gereja Katolik yang unik. Tapi adalah gereja Katolik. Nah, seperti tadi di awal pada masalah dimanapun ini
imigran Cina berkelana ke negara manapun, pastikan mereka kumpul pengen tahu berita kampung kita bagaimana. Gereja Katolik Santa Maria de Fatima yang mengambil nama dari kota Fatima yang berada di Portugal. Gereja ini menempati gedung yang dibeli dari seorang saudagar kaya raya pada masanya. Dan uniknya gereja ini masih mempertahankan semua arsitektur baik fasad, atap maupun interior yang ada di dalam gedung saudagar itu. Beberapa hiasan untuk menyambut tahun jubileum. Perjalanan wisata kota Jakarta, khususnya Glodok Pancoran, dilanjutkan melewati vihara yang sedang merayakan perayaan keagamaan. Dan warga berkumpul tanpa ada diskriminasi, mereka saling bergembira untuk merayakan. Termasuk adanya satu stasiun TV yang meliput peristiwa ini. Ini satu-satunya tempat di mana Melewati sebuah gang sempit, di sini kita terdapat kaligrafi Cina. seorang bapak yang merupakan satu-satunya Last generation. orang yang masih tersisa yang dapat menulis kaligrafi Chinese. Silahkan ya yang mau order, ditunggu. Roti rumahan, tape mentega, masakan peranakan, termasuk pindang bandeng. Ini halal. Ini di Belitung. Udang. Pakai kuahnya kuah udang. Ini tempat ini halal. Lokasi Ini halal, syuting iya. film, nanti kita cerita tentang hari ini. Oh iya. Akhir dari perjalanan wisata Glodok Pancoran berakhir di petak 6, di mana ini adalah sebuah gedung yang sudah direvitalisasi untuk mengumpulkan banyak pedagang, baik kuliner, makanan, minuman, maupun barang-barang seni peranakan. Dan ini adalah sebuah kedai teh yang ada di lantai atas, di mana di sini para pengunjung dapat melihat cara penyeduhan teh untuk setiap jenis teh yang berbeda, penyeduhannya pun berbeda. Jenis teapot, yang satu teapotnya ada yang tanah liat, ada yang keramik. Biasanya kalau yang keramik ini untuk suhu 60-70 untuk suhu yang dispenser. Nah ini biasanya ini untuk teh yang di blend series, yang green tea atau yang white tea. Nah sedangkan kalau yang tanah liat ini biasanya untuk suhu yang 100 derajat yang mendidih. Nah biasanya ini untuk red tea atau yang untuk black tea atau untuk oolong. Nah tadi karena memilih yang autumn story, yang lavender, saya akan menggunakan yang keramik dan 250 ml air. Shanghai atau gelas keadilan. Nanti setelah teh ini selesai di dulu saya akan menuangkan di gelas Shanghai, baru dituang ke cupnya masing-masing. Jadi fungsinya untuk sama rata. Nanti kalau dituang dari sini langsung ke gelas yang gelas pertama sama terakhir rasanya beda. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oh, Kalau panas sih. amat kok. Kerjasamanya dan partisipasi pada hari ini, senang sekali kami hari ini punya keluarga kecil, ya kan? Kita keluarga bahagia, rajin tabur, tidak sombong.
Oke, sekali lagi ucapan terima kasih dan aja Lampung tuh banyak sekali ya, jadi nggak cuma tadi Lakarami Pattaya Square, gue berbagi banyak sekali yang memang kita juga belum dieksplor ya, jadi banyak sekali. Wisatawan asing, wisatawan domestik pun sampai ternyata begini. 30 tahun gue di sini gue nggak tahu nih dunia, nah gitu kan. Dan seperti tadi Ibu Fes bilang bahwa Banjaran Glodok nggak melulu tentang kelenteng, nggak melulu tentang makanan, bahwa banyak sekali hal-hal di sini yang bisa kita kunjungi dan kita eksplor di sekolah. Berbagai peralatan teh serta tehnya pun dapat dibeli di kedai teh ini. Mampir juga sejenak di Artisan Bakery yang dikelola anak muda. Ini adalah cemilan sebelum maksi dan kami makan siang di sebuah kedai yang pernah menjadi tempat syuting film berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Hari ini saya berada di Kota Tua dan ini adalah Putu Mayang, Wotie Santung, dan terakhir adalah roti asal dari Jepang yang viral di Korea dan dibawa juga ke sini. Sampai sini dulu, dah.